Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulisa dengan NIM D022031, kelas Informatika B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi K3 dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Baik, yang pertama yaitu sejarah. Sejarah K3. Pada masa purbakala, abad 17 sampai Masehi, Raja Hammurabi mengatur peraturan kecelakaan pada pekerjaan bangunan. 5 abad kemudian, pada zaman Mosaik, kemudian meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Yang kedua, revolusi industri. Tahun 1878, di seluruh negara bagian Jerman di Belgia diadopsi dari zaman pemerintahan Napoleon. Pada tahun 1810 dikeluarkan undang-undang mengenai tambang, peleburan logam, serta jenis usaha yang sama dan sebagainya. Berikut pengertian K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Secara filosofi, K3 adalah upaya untuk menjalin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang sejahtera. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Berikut undang-undang terkait K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, contoh kasus kecelakaan kerja dan analisa menurut teori domino. Kasus kecelakaan yaitu pada tanggal 7 Desember 2017 telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya pekerja tambang, yaitu seorang mekanik di salah satu perusahaan pengolahan nikel. Yang kedua itu analisa terjadinya kecelakaan. Yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu penyebab langsung, penyebab dasar, dan kurang kendali manajemen. Tindakan tidak aman. Hal ini menunjukkan mekanik tidak memiliki pengetahuan dalam mengidentifikasi bahaya ketika melakukan pekerjaannya. Terlebih, prosedur kerja yang menjelaskan tata cara penggantian pisau di pug mill serta pembersihan ore di pug mill tidak ada, sehingga mekanik tidak memiliki pengetahuan tentang tata cara penggantian pisau dan pembersihan ore di pug mill yang benar. Tidak adanya koordinasi antara pekerja dengan pengawas yang mengakibatkan kurang kontrol pengawas terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh mekanik. Hal ini menyebabkan pengawas tidak mengetahui bahwa mekanik menghidupkan MCB pada pug mill nomor 3 dan mengakibatkan MCB pug mill nomor 3 yang sedang diperbaiki dalam kondisi on, sehingga tombol diode on dan off pada panel listrik dapat dalam kondisi aktif. Solusinya, perusahaan harus membuat prosedur atau instruksi kerja yang jelas untuk semua pekerjaan dan menyusunnya harus mempertimbangkan semua potensi bahaya yang ada maupun yang akan timbul dari pekerjaan tersebut. Kedua, mereview kembali prosedur isolasi peralatan yang rusak dan dalam perbaikan dengan menambahkan prosedur pengujian pada sumber energi listrik dan mensosialisasikan kepada seluruh karyawan. Yang ketiga, perusahaan harus menyediakan pengaman dengan cara memberikan warna yang berbeda untuk tombol dan on dan off serta membuat pengaman untuk tombol-tombol tersebut. Keempat, menyediakan pelatihan tentang identifikasi bahaya dan manajemen risiko kepada semua pekerja serta
memastikan semua pekerja mengerti terkait SOP atau instruksi kerja dan JSA sebelum melakukan pekerjaan. Kelima, memperbaiki semua panel listrik agar dilengkapi dengan pengaman yang dapat mengisolasi energi listrik pada saat perbaikan. Contoh alat APD yang biasa digunakan dalam bekerja. APD atau alat pelindung diri dari keselamatan kerja itu ketiga. Yang pertama itu helm keselamatan, yang kedua sabuk dan tali keselamatan, yang ketiga sepatu boot, yang selanjutnya sepatu pelindung, terus masker, penutup telinga, kacamata pengaman, dan sarung tangan. Mengenal B3 dan limbah B3. Dalam berbahaya dan bahan berbahaya dan beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat energi dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan-peraturan lain di bawahnya. Beberapa jenis B3 yang mudah dikenali dan boleh dipergunakan antara lain adalah bahan-bahan kimia seperti amonia, asam asetat, asam sulfat, asam klorida, asetilena, formalin, metanol, natrium hidroksida, termasuk juga gas nitrogen. Pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu. Yang pertama yaitu unsur bahan bakar BBM, yang kedua itu udara O2, dan yang ketiga titik nyala. Dasar hukum MK penanggulangan kebakaran. Yang pertama itu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Yang kedua Permenkers Trans Nomor 4 Men 1980 mengenai syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Permenkes Nomor 2 mengenai instalasi alarm otomatik. Kepmenakers Nomor 186 1999 mengenai unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Selanjutnya, manajemen penanggulangan kebakaran. Manajemen penanggulangan kebakaran atau Fire Safety Management atau VSM. Yang pertama itu Free Fire Control, intervensi dan uji coba berkala, pemeliharaan dan perawatan peralatan. Yang kedua sarana proteksi dan jalan keluar. Yang ketiga struktur organisasi, manajemen penanggulangan kebakaran. Selanjutnya itu ergonomi. Pengertiannya yaitu ergos atau kerja tambah nomus atau hukum. Definisi ergonomik menurut Woodside dan Kucurek 1997 adalah kajian yang integral antara pekerja, alat tempat dan lingkungan kerja, itu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Menurut Charpanisin 1985 yang dikutip dari Sanders mengatakan ergonomik ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat atau mesin pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, efektif, aman, dan menyenangkan. Selanjutnya, prinsip penerapan ergonomi. Pertama itu bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tenaga kerja. Yang kedua, menghindari kontraksi statis sedapat mungkin tak melebihi
15% kekuatan maksimal. Yang ketiga, usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah waktu bekerja. Selanjutnya, sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja dan mengatur irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Selanjutnya, faktor-faktor bahaya lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja itu faktor fisik, terus kebisingan semua suara yang bersumber dari alat kerja yang dapat mengganggu pendengaran, getaran, pencahayaan, radiasi UV magnetik, dan tekanan udara, iklim kerja, faktor kimia. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari rangkuman pertemuan 1 sampai 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.